Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini yaitu merupakan materi dari pertemuan keempat dari mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui ya. Terkait dari materi ini merupakan tentang adaptasi pemenuhan kebutuhan fisik pada masa nifas dan menyusui. Untuk sebelumnya, kalian sudah ada materi yang disajikan oleh dosen tim Bu Hani menyajikan terkait materi sebelumnya itu perubahan fisik ya, perubahan fisik pada masa nifas di sana. Ada yang masih ingat apa itu perubahan fisik pada masa nifas? Kira-kira hal-hal apa saja? Ada yang masih ingat? Perubahan fisik pada masa nifas itu berubah dari hal-hal apa saja yang berubah dari masa dia hamil, bersalin, sampai sekarang pada saat masa nifas ya. Coba nanti kita lihat dulu di sini ada mungkin dari capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perubahan anatomi fisiologi serta pemenuhan kebutuhan pada masa nifas dan menyusui. Jadi hal yang ingin dicapai dari pembelajaran mata kuliah ini itu berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya itu terkait anatomi fisiologisnya dan di sini ada sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami pemenuhan kebutuhan pada masa nifas dan menyusui. Hal ini berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu terkait perubahan anatomi fisiologisnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu untuk dasar dari capaian yang ingin dicapai dari materi kali ini yaitu tentang pemenuhan untuk kebutuhan. Nah, bahan kajian materi ini yaitu tentang kebutuhan nutrisi dan eliminasi pada masa nifas, kebutuhan ambulasi, senam, nifas, dan istirahat, kebutuhan seksual dan personal hygiene, dan kita bisa melakukan penkes pada ibu postpartum. Nah, kita kilas balik dulu ya, tadi yang Ibu tanyakan di awal. Apa saja perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas? Yang selintas, yang secara kasat mata terlihat saja, kira-kira kebutuhan apa ya? Berat badannya, Ibu. Berat badannya. Berat badannya, perubahan berat badan. Oke, ada lagi? Perubahan apa? Sistem reproduksi, Ibu. Oke, perubahan sistem reproduksi. Yang diketahui perubahan dari sistem reproduksi apa? Secara kasat mata. Apa yang berubah? Kira-kira apa yang berubah? Dari perubahan sistem reproduksi. Coba. Uterus ibu awalnya membesar ya. Uterus ibu awalnya membesar. Terus terjadi apa tuh? Involusi uterus. Involusi ya. Terjadi involusi uterus ya, itu sangat kita bisa melihat secara kasat mata ya perubahan involusi ya. Oke, terus perubahan apa lagi nih kira-kira yang terjadi pada masa nifas?
Tadi sistem reproduksi uterusnya ya, asal awalnya dia membesar menjadi mengecil. Prosesnya namanya proses involusi. Terus apa Sistem lagi? pencernaan, Ibu. Sistem pencernaan. Apa yang berubah di sistem pencernaan? Hal-hal apa saja kira-kira yang berubah di sistem pencernaan? Yuk. Sistem pencernaan ada apa nih di perubahan masa nifas? Awalnya pada saat hamil sistem pencernaannya seperti apa? Terus sekarang dia bersalin terus menjadi pada masa nifas. Apa yang berubah di sistem pencernaan kira-kira? Ada yang tahu? Ayo. Perubahan nafsu makan, Ibu. Perubahan nafsu makan, makan. motilitas, pengosongan uterus. Oke, ya. Dari sistem pencernaan, perubahan nafsu makan. Nafsu makannya selalu bertambah atau ada yang mengalami penurunan nafsu makan atau seperti apa? Kalau misalnya ibunya baby blues gitu Bu, atau stres, bisa jadi itu ngaruh ke nafsu makannya jadi berkurang. Ya, oke. Kalau ada yang baby blues atau postpartum blues, dia berarti ke arah psikologis ya, nafsu makan akan berkurang. Terus yang akan bertambah, kenapa nafsu makannya bertambah kira-kira? Kenapa ya si Ibu Nifas? Karena Ya, Ibu menjawab, Ibu, ya. karena metabolisme Ibu meningkat saat proses persalinan sehingga Ibu dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makannya termasuk untuk menggantikan kalori, energi, darah dan cairan yang telah dikeluarkan saat melahirkan. Oke, ya bagus sekali jawabannya ya. Benar ya. Ada beberapa perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas ya. Kalian tentunya sudah mendapatkan materi ini di materi sebelumnya. Ya, untuk selanjutnya di sini kenapa kita menyinggung dari perubahan fisiologis ya yang terjadi pada masa nifas? Karena ini merupakan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masa nifas. Ya, jadi dalam perubahan fisiologis yang terjadi pada masa nifas itu akan berkaitan dengan pemenuhan masa nifasnya ya. Oke, yang pertama kita lihat dari kebutuhan nutrisi ya. Bentar. Nih, kebutuhan nutrisi. Dari kebutuhan nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolisme. Nah, tadi yang dijelaskan bahwa adanya perubahan sistem pencernaan itu untuk keperluan metabolisme. Ya, di sini pada ibu nifas itu peningkatan nutrisi masa nifas itu sampai 25%. Kenapa sampai 25%? Karena kebutuhan nutrisi pada masa postpartum dan menyusui itu meningkat akibat dari ibu yang melakukan atau melakukan produksi ASI ya. Ibu adanya proses produksi ASI sehingga kalori ibu itu akan meningkat pula. Ya, kebutuhan kalori ibu pada masa nifas itu sampai 3.000 sampai 3.800 kalori. Untuk apa saja tadi? Aktivitas ya, metabolisme, cadangan dalam tubuh, proses memproduksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ya, ada yang tahu nggak yang namanya seseorang membutuhkan nutrisi, zat-zat apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan dari nutrisi itu?
Zat besi, Ibu. Zat besi, karbohidrat, terus Protein. protein, Kalsium, vitamin. Oke, vitamin, mineral, kalsium. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Kita mulai dari apa? Nutrisi itu banyak ya untuk zat-zat di nutrisi yang diperlukan. Karbohidrat ya, jenis dari karbohidrat hanya nasi atau yang lainnya? Ada yang lainnya. Ada kentang, kentang. dari kentang, Oke, kentang ya, gandum ya, terus beras ya. Kalau dari protein? Bisa dari kacang, Ada protein hewani dan nabati. Oke ya, ada protein hewani, protein nabati. Nah, di sini Ibu mau ada kasus nih biasanya. Ada seorang perempuan yang baru melahirkan, dia pergi ke praktek bidan untuk melakukan kontrol masa nifasnya. Ibu tersebut memberitahu kepada bidannya bahwa kata orang tuanya tidak boleh memakan telur, tidak boleh memakan ayam. Karena katanya proses penyembuhan luka pada perineum mengakibatkan gatal-gatal. Kira-kira menurut kalian itu benar atau tidak benar? Tidak benar, Ibu. Oke, satu aja. Azra coba dijelaskan sama Azra. Kira-kira menurut Azra ini benar atau tidak benar? Tidak benar, Ibu. Kenapa tidak benar kira-kira Azra? Azra masih di mute? Klik. Nah, Karena itu tidak benar, Ibu. Itu hanya pendapat keluarganya saja, Ibu. Seperti itu. pendapat keluarganya saja. Itu mitos kali ya. Terus, Oke, Ibu. oke ya. Nah, kalau kita bisa melihat dari hal itu, kandungan yang ada di telur dan ayam itu kandungan apa? Protein, Ibu. Protein. Oke. Protein itu membantu apa sih? Penyembuhan luka, Ibu. Membantu penyembuhan luka, benar sekali. Sehingga itu makanan atau zat-zat nutrisi bukan yang ditentang, tetapi yang dibutuhkan oleh tubuh ya untuk membantu produksi sel-sel baru dari protein tersebut ya, sehingga diperlukan sekali ya. Jadi nanti kalian sudah pada tahu ya, bila mana nanti Ibu nifas, Bu bidan saya pengen makan ayam sama telur, tapi kata ibu saya atau mertua saya nggak boleh karena penyembuhan lukanya takut gatal-gatal. Nah, bagaimana jawaban kalian atau pemberian Penkes kalian sebagai nanti tenaga bidan, tenaga kesehatan seorang bidan menyampaikan hal itu kepada pasiennya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kita mengedukasi, menjelaskan manfaat dari makanan protein itu, kayak tadi dari ayam itu ada apa, terus dari telur ayam itu ada apa, dan khasiatnya tuh kayak buat mempercepat penyembuhan luka gitu, Bu. Terus kalau kita udah menjelaskan itu balik lagi kepada ibunya. Seperti itu, Bu. Oke ya. Bagus sekali ya, ini siapa Nova ya? Nova bagus sekali penjelasannya ya. Cuma tadi di akhir tidak
dibalikan lagi kepada ibunya. Tetapi kita semampu kita menjadi tenaga kesehatan yang profesional harus benar-benar bisa menghilangkan ketakutan itu dari masyarakat luas ya. Kita memberikan penyuluhan secara luas, meyakinkan bahwa itu hal yang tidak baik ya untuk tidak ada untuk adanya pantangan makan ya, karena ibu hamil, ibu nifas ataupun ibu yang bersalin itu tidak ada makanan pantangan apapun ya untuk merugikan dari dirinya sendiri yang membutuhkan zat nutrisi itu ya. Kalian sudah paham ya bahwa zat protein terus karbohidrat, vitamin itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada lagi terkait air dan mineral ya. Ibu nifas itu harus mengkonsumsi air dan mineral. Air dan mineral di sini air sebanyak 3-4 liter ya. Mineralnya ada kandungan mineralnya itu terdapat pada kalsium ya, ada fosfor, ada zat besi juga ya. Nah, ini yang lebih penting nih vitamin ya. Ibu yang ibu nifas itu wajib diberikan vitamin A. Nah, vitamin A kira-kira dosisnya berapa untuk vitamin A untuk ibu nifas nih? Berapa kali vitamin A diberikan kepada ibu nifas? 1 kali 24 jam, Ibu. 1 kali 24 jam. Mengkonsumsinya hanya 1 kali? Atau sampai berapa kali? 2 kali. 2 kali, tepat sekali ya. Jadi dalam 24 jam pertama itu 1 kali, 24 jam berikutnya 1 kali. Jadi 2 kali itu ya. Dosisnya 200.000 IU ya. Dan di sini pun ada macam-macam vitamin B1 dan B2. Sebenarnya vitamin air, mineral, vitamin ini ada nggak makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang di sini? Atau harus konsumsi tablet vitamin aja? Ada nggak? Ada nggak kira-kira dari makanan vitamin B1 sama B2? Itu makanan yang mengandung vitamin B1 sama B2 apa ya? Ada nggak zat besi? Zat besi yang mengandung zat besi di makanan ada nggak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, banyak sekali ya. Contohnya di zat besi apa makanan apa? Contohnya seperti sayuran-sayuran hijau, seperti brokoli. Oke, ya banyak sekali ya zat besi ya. Bayam ya. Terus kalau di proteinnya ada anti apela, telur di situ juga mengandung zat besi ya. Kalau vitamin B1 dan B2 di makanannya apa contohnya? B1 ikan salmon, Bu. Nah, ikan salmon ya. Jadi untuk kalian biar paham apa sih vitamin B1 dan B2 tuh atau ibu nifas tuh harus mengkonsumsi B1 dan B2 tuh apa? Nggak jauh-jauh dari makanan. Ya, tidak hanya berupa tablet saja, vitamin A juga tidak berupa tablet saja, tetapi dari zat makanan lainnya yang mengandung vitamin, air, dan mineral itu banyak. Ya, mengandung air, itu sayuran banyak, buah-buahan ya. Jadi itu wajib dikonsumsi karena di sini untuk sebagai zat pengatur dan pelindung ya untuk mengatur metabolisme gitu ya. Oke. Sebelum ke kebutuhan yang lain, dari kebutuhan nutrisi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Yuk.
sebelum kita ke kebutuhan yang lain. Keep dulu pertanyaannya. Oke ya. Nah, di sini ada kebutuhan eliminasi. Ya. Ibu nifas itu membutuhkan kebutuhan eliminasi. Setelah melahirkan, ibu harus berkemih dalam 6-8 jam. Setiap kali berkemih, urin yang keluar sekitar 150 cc. Nah, rata-rata ibu yang pasca melahirkan itu malas ke kamar mandi. Ya, malas ke air untuk melakukan pengosongan kandung kemih. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Takut akan jahitan pada perineum atau hekting hasil luka perineum. Ya, ibu itu rata-rata takut, jadi dia ditahan ya sampai kandung kemihnya meningkat atau penuh ya. Ada efeknya enggak? Kalau kandung kemih penuh pada ibu nifas ada efeknya enggak? Ada ibu. Efeknya apa? Mempengaruhi proses involusi uterus, Ibu. Oke ya, mempengaruhi proses involusi uterus ya. Uterus yang akan melakukan proses involusi itu terhalang oleh penuhnya kandung kemih ya. Jadi ibu nifas perlu mengkosongkan kandung kemihnya ya. Jangan sampai ditahan. Kalau ditahan akhirnya nanti akan terjadi apa? Subinvolusi. Subinvolusi ya, akan terjadi subinvolusi, proses involusi tidak berjalan dengan normal ya. Kalau proses involusi itu dihambat, itu nanti akan berpengaruh terhadap kontraksi uterus juga, perdarahan. Nah, seperti itu ya. Nah, buang air besar maksimal 1 hari sekali. Jadi, untuk ibu nifas itu wajib sudah buang air besar juga ya. Pupnya harus diobservasi, harus dimonitoring. Si ibu nahan pup atau enggak? Rata-rata sama. Si ibu nifas itu rata-rata suka menahan buang air besar juga. Takut katanya. Takut kenapa? Takut karena kena luka perineum itu ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi kepada ibunya, memberikan penkes kepada ibunya. Jangan menahan BAK dan BAB-nya ya. Diwajibkan BAK itu harus 6 jam. Ya, 6 jam dia sudah bisa mengeluarkan air kencing atau berkemih ya. Maksimal 1 hari dia sudah mengeluarkan buang air besar seperti itu ya. Nah, anjurkan juga kebersihan tubuhnya yang lain juga. Jadi jangan sampai apalagi yang normal ya. Nah, ini diwajibkan pada ibu yang partus secara normal ya. 6 jam harus ke kamar mandi berkemih. Tetapi kalau ibu yang post SC dia kan dilakukan kateterisasi ya. Otomatis dia secara otomatis akan tetap kosong kandung kemihnya karena dilakukan kateterisasi seperti itu. Kita wajib mengedukasi. Tadi kembali lagi, ini pun berkaitan dengan tadi nutrisi, kebutuhan nutrisi air ya. Jangan sampai ibu nifas kekurangan air minum ya. Hanya karena sibuk mengurus bayinya enggak lupa minum, enggak sempat minum. Habis makan bayinya rewel, nangis, langsung digendong. Nah, langsung disusui sementara si ibunya lupa minum. Nah, ini hal-hal yang berkaitan harus diberikan edukasi kepada ibu nifas ya untuk berkaitan dengan kebutuhan tadi air dan ininya berlangsungnya pada kebutuhan eliminasi berkemih ya. Nah, di sini ada kasus juga ya.
Bu Bidan, saya sudah 3 hari nih nggak buang air besar. Kira-kira apa sih asuhan yang dilakukan kepada ibu nifas? Kira-kira asuhan apa sih yang dilakukan kepada ibu nifas? Kalau si ibu mengeluh kontrol ke bidan 3 hari belum eliminasi, belum buang air besar. Apa yang kalian lakukan? Asuhan apa kira-kira yang kalian berikan penkesnya kepada ibu nifas? Izin menjawab, Ibu. Ya, boleh. Kurang serat, si ibunya ditanya apakah nutrisi ibu makanannya kayak gimana, kayak gitu, Bu. Kemungkinan kurang serat, jadi diarahkan untuk makan makanan yang mengandung serat yang tinggi. Oke, bagus sekali ya. Tepat sekali jawabannya ya. Di sini apakah si ibu itu menahan pup karena kesakitan atau karena dianya takut akan luka perineum, atau memang tidak ada dorongan untuk ingin eliminasi atau buang air besar. Nah, kita berikan edukasi penkesnya apa ya. Ibu, kita tanya dulu ya, kita identifikasi dulu data subjektifnya untuk nutrisi makan kegiatan sehari-harinya ibu dalam nutrisi. Ibu mengkonsumsi apa saja selama nifas ini ya, karena masa nifas ini sangat membutuhkan serat ya. Nah, apakah si ibu kurang mengkonsumsi sayuran atau kurang mengkonsumsi air mineral ya, buah-buahan ya, sehingga si ibu kok nggak bisa buang air besar selama 3 hari ini. Nah, kita berikan edukasi untuk melancarkan pencernaan, yaitu dengan pemberian nutrisi berupa sayur-sayuran, perbanyak sayuran, buah-buahan, minum yang banyak, dan apalagi ketika si ibu ingin buang air besar, jangan ditahan-tahan. Langsung ya ke kamar mandi ya, kita bisa merangsangnya dengan seperti itu ya. Nah itu oke, ini di kebutuhan eliminasi. Nah sebelum ke istirahat, nah di sini yaitu ada ambulasi dini. Ada yang tahu apa itu ambulasi? Ambulasi apa ya? Wajib nggak sih ibu nifas yang postpartum pasca melahirkannya normal itu ambulasi? Harus, Ibu. Harus. Wajib, Ibu. Wajib ya. Ambulasi itu apa? Suatu kegiatan melatih berjalan itu, Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi ambulasi dini ini sebuah bentuk mobilisasi. Ya, mobilisasi dari awalnya tidak langsung berjalan-jalan di daerah tempat tidur ya, tetapi mobilisasi dini ini dimulai dengan pasca 2 jam persalinan gerakan kaki, gerakan tangan, miring kiri, miring kanan. Setelah itu duduk ya. Duduk setengah duduk normal 90 derajat. Kalau tidak pusing, coba perlahan turun dari tempat tidur. Kalau tidak pusing, perlahan dari tempat tidur, berjalan-jalan dulu di sekeliling tempat tidur. Kalau tidak pusing dan si ibunya masih kondisinya aman, baru ke kamar mandi untuk melakukan apa saja tadi berkaitannya sama eliminasi? Buang air kecil. Buang air kecil
ya. Buang air kecil ya, buang air kecil. Bersihkan alat kelaminnya, genitalianya ya. Pasti banyak loheanya ya, darah yang keluarnya banyak, pembalutnya sudah penuh ya. Itu wajib dibersihkan, wajib diganti ya. Apalagi kalau si ibunya sudah keadaan sehat, lebih baik mandi ya. Udah 6 jam, ganti semua pakaiannya ya, karena tahu pastinya juga pada saat setelah bersalin si ibunya misalnya banyak pengeluaran darah atau kena air ketuban si tubuhnya, itu kan pasti ini ya kotor ya. Kalau si ibunya merasa enakan, sehat, itu bisa langsung mandi seperti itu ya. Jadi bersih-bersih ya, bersih-bersih, bisa buang air kecil ya. Jadi jangan merasa takut akan hal misalnya, aduh saya takut ini luka jahitan di perineumnya. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, nanti akan semuanya juga bakal normal kembali itu. Jangan sampai ibu nifas diam saja di tempat tidur ya 1 harian nggak ganti pembalut ya, darah udah kemana-mana, itu kotor, mengakibatkan apa kira-kira, apalagi si ibunya udah dilakukan penjahitan atau hacking di perineum, itu kira-kira akan mengakibatkan apa? Infeksi, Ibu. Infeksi ya, akan menimbulkan bakteri ya. Nah, terjadilah infeksi pada luka jahitan, pada dinding endometrium, nanti di situ adanya infeksi puerperium ya. Nah, itu ya. Jadi kita melakukan ambulasi dini itu sebenarnya masa pemulihan ya. Masa pemulihan sesegera mungkin. Jadi jangan menganggap dirinya itu sakit ya. Ibu yang baru melahirkan, ibu 6 jam postpartum, jangan menganggap dirinya itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan hal apapun gitu ya. Jadi diberikanlah edukasi kepada ibunya mulai dari 2 jam postpartum itu mulai melakukan mobilisasi ya, gerakan tangan, kaki. Nah, itu juga nanti akan berkaitan sama senam nifas sebenarnya. Senam nifas hari pertama. Senam nifas hari pertama itu hanya pergerakan pernafasan, relaksasi, pergerakan tangan, pergerakan kaki, ya, 6 kegel. Nah, itu hari pertama itu wajib dilakukan ya untuk masa pemulihan. Jadi jangan menganggap dirinya itu sakit. Kita wajib memberikan edukasi kepada ibu nifas sehingga si ibunya tidak merasa dirinya sakit dan terdiam saja di tempat tidur karena harus melakukan aktivitas lainnya itu ya. Oke. Nah, lanjut. Ada istirahat di sini ya. Kebutuhan istirahat. Kira-kira kebutuhan istirahat pada ibu nifas itu berapa lama? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam teh istirahat apa? Siang, tidur siang. Iya, Ibu. Ya, kalau tidur malamnya? 8 sampai 10 jam, Ibu. 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Oke ya. Ya, sebenarnya kalau ibu-ibu dia 6 jam, 7 jam tidur juga udah merasa enak badan ya, sudah merasa rileks. Nah, tidak ada gangguan hal apapun, tetapi rata-rata ibu nifas kenapa bisa kekurangan atau kelelahan, kekurangan istirahat? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena bayinya rewel mungkin, Bu. Karena bayinya rewel, ya. Karena bayinya rewel, ya jelas ya. Rewel tengah malam biasanya rata-rata ya. Kenapa bayi tidak pulas atau rewel tengah malam? Kenapa kira-kira? Bisa ada yang menjawab? Bisa jadi karena nutrisinya kurang gitu, Bu, cara pemberian ASI atau mungkin lapar gitu. Ya, ya. Tanda bayi rewel. Ya, tanda bayi rewel itu
Salah satunya dia tidak kenyang. Ya. Apakah ASI yang diproduksi oleh ibunya banyak atau sedikit? Kalau banyak, otomatis bayi tidak akan rewel. Ya, dia merasa kenyang. Ya, bayi kenyang tidur. Bayi kenyang tidur seperti itu, ya. Nah, kita bisa menganjurkan ibu untuk istirahat cukup itu agar bisa mencegah kelelahan yang berlebihan. Apalagi kalau misalnya ibu muda, tidak ada tinggalnya misalnya sudah terpisah dari orang tuanya. Suaminya misalnya bekerja pagi-pagi sampai sore dia mengurus bayinya sendiri. Malam-malam terbangun oleh bayinya. Nah, disitulah cukup atau tidaknya istirahat. Kita harus bisa memberikan edukasi kepada ibu nifas. Bagaimana cara mengatur di sela-sela kegiatan mengurus bayinya, tetapi kebutuhan istirahat itu bisa tercukupi. Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira caranya seperti apa? Ada nggak yang pernah? Di sini semuanya belum pernikah? Belum, Ibu. Belum. Oke. Jadi masih ini ya, masih belum ada pengalaman ya. Oke. Kira-kira seperti apa sih dia mengurus rumah, mengurus bayi, mengurus dirinya sendiri, ya? Biar bisa istirahat dengan baik, tidak sampai kelelahan. Curi-curi waktu, ya. Curi-curi waktu. Bila bayinya tidur, ibu ikut tidur, ya. Bila pekerjaan rumah sudah selesai, ibunya sudah mencukupi makanan, nutrisi dan lain-lainnya, tidurlah, ya. Karena ada mitos juga nih, ada kasus. Ibu nifas tidak boleh tidur siang. Benar atau tidak? Kira-kira Nova kayaknya mau menjawab benar atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, tidak benar ya, karena ibu nifas juga membutuhkan istirahat yang cukup ya. Kata orang tua dulu, kalau ibu nifas tidur siang, si darah yang keluar dari dinding endometrium itu, bekas implantasi plasenta, itu akan ke daerah mata. Katanya seperti itu ya. Nah, berarti kita harus bisa bukan menentang ya, tetapi memperbaiki ya, memperbaiki edukasi terhadap masyarakat bahwa ibu nifas pun membutuhkan tidur siang dikala tidur malamnya kurang. Itu ya, dikala tidur malamnya kurang, ibu nifas wajib juga tidur siang ya, tidak apa-apa ya. Ibu nifas pun mempunyai hak untuk istirahat ya. Udah malam nggak bisa tidur, siang tidak boleh ya. Nah, itu yang kita harus beri edukasi kepada ibu nifasnya ya. Kenapa kalau kurang istirahat? Ada sebabnya kenapa? Nah, di sini mengurangi jumlah ASI yang diproduksi ya. Kenapa mengurangi jumlah ASI yang diproduksi? Nah, kira-kira apa yang berkaitan dengan produksi ASI kira-kira apa? Apa yang berkaitan dengan produksi ASI? Hormon apa?
Hormon prolaktin bukan ya? Hormon prolaktin, betul sekali. Hormon prolaktin ini dikeluarkan oleh hormon oksitosin. Jika ibu kelelahan, kurang istirahat, hormon oksitosin itu tidak akan keluar ya. Jadi buatlah hormon oksitosin itu selalu diproduksi dengan cara istirahat yang cukup. Ibunya harus nyaman. Ya, seperti itu ya. Kurang istirahat juga memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan. Ya jelas, karena tadi hormon oksitosin tidak diproduksi. Akibatnya kelelahan, hormon oksitosin tidak diproduksi sehingga akan memperlambat atau menghambat proses involusi dan terjadilah perdarahan itu. Ya. Oke. Yang selanjutnya menyebabkan depresi, ya stres, ya ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Si ibunya kelelahan, si ibunya kewalahan, nggak punya energi, ya nggak punya waktu istirahat, bayinya jadi malah jadi nanti postpartum blues, tidak mau merawat bayinya, ya dia mementingkannya diri sendiri seperti itu ya. Jadi kita perlu memberikan edukasi kepada ibu ya. Di sela-sela waktu anaknya tertidur, ibu bisa ikut tertidur pada waktu siang hari ya. Tapi jangan bablas juga. Ibu nipas mah tidur terus, tidak ya, tapi sama melakukan aktivitas yang lainnya itu ya. Nah, jangan dijadikan alasan ibu nipas pada kedah tidur atau harus tidur. Nah, itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada senam nifas ya. Oke, senam nifas. Senam nifas itu untuk apa sih kira-kira? Manfaat senam nifas ada yang tahu? Manfaat senam nifas itu untuk apa? Manfaat senam nifas. Senam nifas itu wajib ya, bukan wajib lagi ya, karena di sini banyak manfaat pasca bersalin ya. Pasca bersalin itu pada saat masanya masa nifas ini dengan melakukan senam nifas itu banyak manfaatnya sekali ya. Coba apa dari manfaat dari senam nifas? Ada yang mau menyebutkan? Memulihkan otot-otot ibu. Memulihkan otot-otot ya. Otot-otot apa? Otot perut ibu. Bisa otot perut ya yang berkaitan pada saat bersalin, otot-otot dari dasar panggul itu sendiri ya, itu sangat bermanfaat. Nah di sini ada yang namanya senam Kegel. Senam Kegel ini nanti yang bukan berkaitan ya, tetapi dia akan berkesinambungan dengan senam nifas. Jadi senam Kegel ini berada di sistematis atau runtunan dari senam nifas. Senam Kegel, kalian bisa merasakan senam Kegel seperti apa? Senam Kegel? Tahu? Ada yang tahu senam Kegel kayak gimana? Kalian kalau menahan buang air besar atau menahan buang air kecil, coba deh. Coba sekarang, rasakan. Tahan. Kempiskan, lepaskan. Kempiskan, hap. Merasa bagaimana cara menahan air kencing atau buang air besar? Kempiskan 10 detik atau 5 detik, lepaskan pelan-pelan. Itu tuh untuk melatih otot-otot ya. Di otot sphincter ani ya. Nah, untuk di otot sphincter ani itu juga dapat memperlancar buang air besar juga ya. Tuh, membuat jahitan lebih merapat, mempercepat penyembuhan ya. Kalau ada hemoroid, meredakan hemoroid, meningkatkan pengendalian atas urin. Jadi, kalian senam Kegel aja ya. Hempitkan, lepaskan. Ya, bisa kan?
itu namanya senam Kegel ya. Jadi kayak menghimpit gitu ya, menghimpit bagian dari anus ataupun lubang uretra itu, ureternya ya, itu senam Kegel. Oke. Nah, manfaat senam Kegel tadi membantu penyembuhan rahim ya. Ada perut, abdomen, otot pinggul ya. Di sini mempercepat kembalinya organ-organ ya ke bentuk yang normal. Membantu menormalkan sendi-sendi juga ya. Kan biasanya ligamentumnya ya pada pinggang ya itu terjadi hiperlordosis pada saat hamil, dia tenggeng ya. Nah, di sini kita pulihkan dengan senam nifas biar bisa kembali lagi ya. Terus menghasilkan manfaat psikologis juga, si ibunya merasa bugar, segar, enak dengan adanya senam nifas ya. Terus si ibunya biar tidak postpartum blues, stres, lebih santai, lebih ke waktunya me time. Ya, me time ya. Nah, jadi dia adanya pengurangan depresi saat bersalin. Siapa saja sih yang bisa melakukan senam nifas kira-kira? Siapa saja? Siapa saja yang bisa melakukan senam nifas? Ada ibu yang nifas, Ibu. Ibu nifas yang seperti apa yang bisa melakukan senam nifas? Semua ibu nifas? Semua ibu nifas harus ada atau melihat dari kontraindikasi. Ya, kontraindikasinya lihat. Ya, kontraindikasinya dilihat siapa saja yang tidak boleh melakukan senam nifas. Nah, kalau yang ibunya dia postpartum dengan SC, ya tidak boleh yang berat-berat. Ya, kalau yang senam nifasnya hanya misalnya yoga, itu bisa dengan senam nifas yoga. Ya, pergerakan kaki ringan, gerakan tangan ringan, ya, tidak seperti ibu postpartum normal. Misalnya terjadi ibu yang perdarahan, ya, ataupun misalnya ibu yang mengalami eklamsi ataupun anemia ya, jadi menyebabkan malah kelayangan, pusing seperti itu ya. Ada beberapa kontraindikasi yang ibunya tidak bisa melakukan senam nifas gitu ya. Nah, ini ada personal hygiene nih. Ya, personal hygiene itu merupakan perawatan perineum dan perawatan breast care gitu ya. Wajib perineum itu setelah buang air kecil. Coba ibu mau nanya sekarang sama kalian. Pada saat buang air kecil, kalian suka cebok dari arah anus ke depan atau dari depan ke anus? Dari depan ke Depan anus, Ibu. Anus, Ibu. Ya, oke, bagus ya. Dari depan ke anus karena agar mengurangi bakteri-bakteri yang berada di anus ke daerah vulva itu ya. Jadi wajib ya buang air kecil dan buang air besar wajib untuk melakukan dibersihkan karena biasanya kalau ibu pasca nifas itu rata-rata nggak mau cebok, cuma cuma disiram doang, nggak pakai tangan dibersihkan. Biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena takut. Balik lagi, takut si jari kita menyentuh atau jari ibu nifas menyentuh luka perineum. Kita harus bisa memberikan edukasi. Ibu, lukanya nggak usah dipegang, tetapi bagian vulva itu pasti ada bagian lohea ya. Lohea-loheanya itu
keluar. Kalau tidak dibersihkan itu akan menjadi infeksi. Jadi tolong dibersihkan di bagian vulvanya itu ya. Pokoknya jangan sampai hanya disiram saja ya bagian vulvanya tanpa dibersihkan dengan memakai tangan ibunya. Dan jangan memakai air panas atau air hangat kalau ibu yang pasca di hekting. Kenapa? Nah, biasanya ada beberapa benang yang jadi mengkerut dengan adanya disiram air hangat itu, ya, sehingga terlepaslah jahitannya atau hektingnya. Itu, ya. Nah, yang selanjutnya ada perawatan breast care, ya, agar bisa menjaga payudara ibu tetap bersih, kering, lembab, tidak kering atau tetap lembab maksudnya ya. Kalau kering itu mengakibatkan lecet. Apalagi pada daerah puting susunya kering itu akan mengakibatkan lecet. Ya, ibu puting susu yang lecet itu harus dioleskan ASI. Ya, jadi sebelum diberikan kepada bayinya, daerah putingnya oleskanlah oleh ASI sehingga tetap lembab ya. Jangan digosok memakai sabun, tetapi breast care bisa digunakan dengan menggunakan baby oil, memakai kapas ya, pakai dimasas, dikompres itu tidak akan menyebabkan penghambatan pada pengeluaran ASI itu ya. Ada yang mau ditanyakan nih sampai di sini? Sebelum ke selanjutnya ini yang terakhir. Nah, ya. Ini kebutuhan yang biasanya di nomor keberapaan oleh ibu. Tetapi ini merupakan kebutuhan seksual. Kita harus bisa memberikan edukasi kepada ibu nifas sehingga kebutuhan seksual suami istri ini tidak terabaikan. Ya, secara fisik aman untuk memulai hubungan seksual atau hubungan suami istri ya setelah 40 hari. Tetapi diwajibkan harus dipastikan sudah apa? Si ibunya sebelum ibunya berhubungan seksual? Sudah kering ibu luka jahitannya. Memakai alat kontrasepsi. Oke, benar. Sudah kering, sudah memakai alat kontrasepsi. Ya, benar. Ya. Si ibunya sudah tidak merasa nyeri. Kalau sudah tidak merasa nyeri, si ibunya pastikan sudah aman atau belum. Atau misalnya si ibunya mau memakai alat kontrasepsi alamiah. Ibunya sih eksklusif, tapi syaratnya tidak head. Ya, belum head. Itu bisa. Ya, tapi sebaiknya itu wajib melakukan atau sudah melakukan pemasangan alat kontrasepsi itu ya. Itu ya, dan si ibunya sudah merasa aman, enak, nyaman, tidak ada rasa nyeri. Nah, itu ya. Nah, biasanya libidonya itu akan menurun ya pada bulan pertama postpartum. Hal ini harus diberitahu kepada suaminya. Jadi edukasi untuk melakukan atau kebutuhan seksual ini bukan hanya kepada istrinya saja, tetapi kepada suaminya agar suaminya tahu pasca melahirkan libido itu akan menurun. Apalagi kalau si ibunya capek ya, si ibunya merawat bayinya kurang istirahat itu akan menurun sehingga suami harus paham akan hal ini gitu ya. Jadi jangan sampai adanya konflik di antara suami istri setelah pasca postpartum itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Coba. Ada hal-hal dari pengalaman lain kah? Bu, saya mempunyai ini loh Bu, kasus ini saya pernah dengar ya, soal masa nifas. Nah, ini yang berhubungan dengan kebutuhan masa nifas. Kira-kira apa?
Coba disampaikan, kita diskusi dulu. Sebelum Ibu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Iya, boleh. Untuk ibu yang melahirkannya secara sesar, itu apakah involusi uterusnya sama seperti yang normal gitu, Ibu? Oke, ya. Ada pertanyaan nih dari siapa tadi? Maaf, Ibu tidak melihat nama. Dari Leali, Bu. Leali, oke, ada pertanyaan dari Leali. Involusi pada ibu yang SC atau sesar, apakah sama dengan ibu yang persalinannya secara spontan normal? Ada yang bisa menjawab dulu? Sama atau kira-kira ada hal yang berbeda? Temannya ada yang bisa menjelaskan? Kita kembali laginya ke perubahan fisiologis materi yang sebelumnya. Ya, perubahan fisiologis tentang involusi uterus. Uterus berlangsung kembalinya dari yang besar menjadi normal kembali itu sebesar buah pir ya. Nah, perubahan itu yang SC sama yang normal ada perbedaan nggak kira-kira? Kira-kira nih harusnya ada. Kenapa Nova ada kata Nova? Gimana Ibu? Mohon maaf. Kenapa alasannya ada Nova? Kalau menurut Nova karena pas prosesnya Ibu, kalau misalnya normal kan bayinya melalui itu gitu Bu. Kalau misalnya sesar kan tidak. Seperti itu Bu. Oke, ya itu dari Nova. Ada lagi? Kayaknya Azra udah siap-siap mau menjawab, Azra. Azra mau memberikan responnya? Ada Ibu perubahannya. Perbedaannya ada. Oke, kenapa? Kalau di yang melahirkan normal itu keluar darah dari itunya Ibu dan turun gitu perutnya. Kalau dari yang SC turun perutnya tapi darahnya nggak keluar. Oke, sekarang Ibu mau nanya. Kalau yang SC tetap ada pengeluaran lohe atau tidak? Tetap, Ibu. Tetap ada. Oke, tetap ada ya. Oke. Kalau secara involusinya, proses penurunannya ada perbedaan atau tidak? Oke ya, ini sih sebenarnya kilas balik ke materi sebelumnya ya, tentang perubahan fisiologis ya. Secara hal normalnya, uterus mengecil itu prosesnya disebut involusi. Kenapa mengecil? Patofisiologisnya seperti apa? Patofisiologisnya involusi uterus itu seperti apa? Ada yang tahu? Patofisiologis involusi uterus itu seperti apa sih? Uterus berkontraksi itu berpengaruh dari adanya hormon oksitosin yang berpengaruh pada otot uterus ya. Mau secara normal, mau secara SC, yang berkaitannya sama itu pada otot-otot uterus ya.
dia mengecilnya sama. Tidak ada perbedaan. Ya, itu pengeluaran loheanya ada. Pengeluaran lohea kan dari tempat implantasi plasenta ya, dari dinding endometrium ya. Nah, itu ya, mau SC, mau normal, tetap ada pengeluaran lohea ya. Uterus berkontraksi tetap berkontraksi karena adanya hormon oksitosin itu ya. Kalau dia perbedaannya itu, kalau ibu A dan ibu B, di hormon oksitosinnya dia tidak ada pengeluaran hormon oksitosin, adanya subinvolusi. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya, mau SC, mau normal, itu sama-sama adanya proses involusi. Sama kita cek TFU-nya sama. Bagaimana Bu mengecek TFU-nya sementara abdomennya ada SC? Cek saja, tetapi kita harus bisa meraba, jangan sampai malah kita menekan luka SC-nya gitu ya. Kita bisa meraba keadaan uterusnya. Uterusnya dia kontraksi atau tidak. Itu sama, melakukan adanya proses involusi. Cek TFU-nya bisa itu ya, jadi tidak ada perbedaan, sama-sama adanya proses involusi. Ya, ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan kebutuhan? Nah, sekarang kebutuhan apa sih yang diberikan pada ibu yang dia tidak tahu tuh? Bu Bidan, kenapa ini saya mules ya? Habis melahirkan, kan tadi saya udah mulus-mulus mau melahirkan. Ini pasca melahirkan, kok saya mules ya? Cara edukasinya gimana? Kenapa pasca melahirkan masih mules? Ada yang menjawab? Mulesnya akibat apa? Kontraksi uterus, Ibu. Kontraksi uterus, benar. Ya, otot-otot uterus itu berkontraksi. Dia dalam proses involusi sehingga terjadinya mules. Jadi jangan panik. Harus memberikan edukasi kepada pasien atau ibu nifas bahwa hal mules itu merupakan hal yang wajar. Kalau tidak mules, itulah hal yang patologis. Uterus tidak berkontraksi. Paham sampai di sini? Nah, itu tuh kebutuhan-kebutuhan hal-hal yang seperti itu harus kita berikan edukasi asuhannya kepada ibu nifas. Sehingga ibu nifas paham, enggak stres. Kok saya mules ya? Apa ada satu lagi nih bayi di dalam? Enggak. Ya, kalau plasenta sudah keluar lahir, si penurunan TFU-nya sudah sesuai, itu merupakan kontraksi mules akibat kontraksi uterus. Gitu. Ya. Nah, ini sebelum kita tutup biar kalian bisa mengkaji. Coba. Nih. Yuk. Sama Berliana, coba Berliana dibaca Berliana. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu. Ibu mengatakan payudaranya bengkak dan nyeri. Hasil pemeriksaan payudara tampak memerah, suhu meningkat 37 Celcius. Apakah asuhan pada kasus tersebut? Asuhan pada kasus tersebut apa? Maaf, ini bukan payudaranya tidak tampak merah ya, tapi bengkak saja. Apa asuhannya? Ada yang tahu asuhannya apa? Coba ini dulu, dikaji dulu. Nova mau menjawab. Kira-kira masalah pada kasus ini apa? Izin menjawab, Bu. Kemungkinan bendungan ASI. Berarti diajarkan kepada ibu cara menyusui, posisi menyusui yang benar. Terus cara perawatan payudara. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Ada tanggapan lain?
Masalahnya apa dan asuhannya apa? Tanggapan yang lain selain Nova? Indri? Reali? Apa sudah setuju seperti Nova? Yuk. Gimana? Bisa dilakukan massage atau biasa disebut dengan breast care ya, Bu? Oke, masalahnya apa Reali pada kasus ini? Soalnya payudaranya kan tadi bengkak. Kemungkinan juga kan tadi kata Nova ada bendungan ASI ya. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Lihat, kita harus bisa menganalisis dari kasusnya. Ya. Lihat, kasusnya masalahnya apa? Payudaranya bengkak. Nyeri hasil pemeriksaannya ya, payudaranya bengkak, suhu meningkat ya. Nah, apa kasus dia tersebut asuhannya? Kita masalahnya, payudaranya bengkak, bendungan, ya, bendungan pada payudara, bendungan ASI, ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada hambatan? Nah, kita lakukan asuhannya dengan melakukan breast care, benar sekali, tepat, ya. Itu kebutuhan ibunya apa? Ya, kebutuhan ibunya breast care, ya. Nah, jadi asuhannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Satu lagi. Oke, boleh dibaca. Kipa, baca Kipa. Seorang perempuan umur 23 tahun postpartum 1 minggu datang ke BPM dengan keluhan lemas, kurang istirahat karena bayinya rewel sudah 3 malam. Hasil pemeriksaan TD 110/70, mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 Celcius. Apakah rencana asuhan bidan sesuai analisa pada kasus di atas? Ada yang bisa menganalisa? Kasus di atas masalahnya apa ya? Masalahnya apa nih pada kasus ini? Coba dikaji lagi, dibaca. Itu masalahnya apa? Kurang istirahat, Ibu. Kurang istirahat, benar ya. Kurang istirahat karena bayinya rewel ya. Nah, Ibu kan nggak boleh, Ibu Nifas kan nggak boleh kurang istirahat. Ya, berarti apa asuhannya kepada Ibu? Anjurkan istirahat yang cukup. Anjurkan istirahat yang cukup untuk mengatasi bayi rewelnya. Si Ibu nggak akan bisa istirahat yang cukup kalau bayinya tetap rewel. Dikasih makan yang kenyang, Ibu. Disusui gitu. Dan diperhatikan nutrisinya. Diberikan ASI ya, kita kaji dulu ya, bayi rewelnya kenapa, adakah kesakitan atau emang ASInya yang kurang ya. Kalau ASInya yang kurang, kita bisa mengkaji benar enggak ASI si ibu kurang, itu dari payudara ibu. Payudara ibu suka ada kalau misalnya ibu yang suka menyusui mah kerasa agak bengkak, berisi gitu, berisi ASI gitu ya. Pada saat ASInya sudah bengkak, sudah berisi ASI, ibunya diberikan, bayinya tertidur nyenyak. Tapi kalau misalnya ASInya itu tidak keluar, ya, ASInya tidak keluar, si payudara itu tidak akan merasa penuh, ya. Jadi diberikan ASI kepada bayinya, si bayinya merasa tidak kenyang, sehingga rewel. Oh, berarti masalahnya apa? ASInya tidak keluar. Ya, ASInya tidak keluar, diberikan asuhan apa? Kalau ASI tidak keluar, ayo diberikan asuhan apa ASInya? Pada payudara. Pijat oksitosin, Ibu. Pijat oksitosin. Ya, itu benar. Kaji dulu masalahnya apa. Ya, sehingga pada saat sudah mengkaji masalah yang paling beratnya apa,
itu kita bisa mengatasinya ke sananya. Bayinya rewel, oh ternyata ASI si ibunya nggak keluar. Kita lakukanlah pijat oksitosin sehingga agar ASI keluar, bayinya kenyang, tertidur pulas, ibunya bisa istirahat. Paham? Nah, itulah ya. Jadi harus bisa dengan pertemuan ini materi tentang pemenuhan kebutuhan ini kalian harus bisa mengkaji apa kebutuhan ibu dengan cara melihat apa keluhannya, menganalisa masalahnya apa. Jadi, kita bisa menentukan asuhan itu melihat dari identifikasi data subjektif dan data objektifnya. Ya, bagaimana data subjektifnya si ibunya mengeluh apa? Data objektif yang kita temukannya apa? Kita berikan asuhannya apa? Nah, itulah. Ya, paham sampai di sini? Ya, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan kembali terkait pemenuhan kebutuhan fisik? Ya, nanti untuk materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Karena Ibu Nifas tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisik atau fisiknya saja, tetapi kebutuhan psikologis pun itu sangat penting bagi Ibu Nifas. Itu. Paham sampai di sini? Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan closing statement. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan, ilmu sekecil apapun yang kalian dapatkan hari ini, aplikasikanlah untuk kedepannya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kalian tuai, ya, itu akan berdampak pada kalian juga. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun ya, khususnya pada diri sendiri itu ya. Mungkin cukup sekian dari materi untuk pemenuhan kebutuhan ini dari Ibu. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan kebutuhan psikologis pertemuan ke-5 untuk minggu depan ya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sebentar ya, Ibu stop screen dulu.